Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah kewaspadaan ya. Kira-kira kewaspadaan apa aja yang akan datang kepadamu ataupun mungkin sudah datang ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang kewaspadaan. Wow, kewaspadaan. Oke, bicara tentang Five of Pentacles di sini. Hati-hati ya, ini kewaspadaan, ini hati-hati. Kenapa? Jangan sampai ada yang datang mengumbar cerita-cerita sedih ya, yang mana akhirnya ujung-ujungnya pinjam duit ya. Jadi bicara di sini lebih waspada, hati-hati ya, jangan sampai kamu masuk jebakan dia. Ya, jebakan dalam artian di awal itu kamu sudah iba, dia menceritakan rasa sedih. Ya, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya. Akhirnya kamu kayak macam apa ya kalau mau dibilang, merasa tidak enak ataupun merasa kasihan. Akhirnya kamu pinjamin, tapi ujung-ujungnya balikinnya susah. Akhirnya kamu menyesal lagi. Ya, ataupun mungkin sekarang kondisinya kamu sudah pernah mengalami dan akhirnya kamu menyesal saat ini. Itu dijadikan pelajaran. Jangan sampai ke depan ada yang mau meminjam uang lagi, ujung-ujungnya ya kamu nanti yang dipersulit. Ya. Ada pula saya merasakan di sini energi yang mau pinjam di pinjaman online ya. Akhirnya kamu menyesal karena aib kamu disebarkan ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang menyesali tentang bunga bank atau bunga penggadaian ya. Bunga penggadaian ini artinya kemarin kok bunganya sekian, sekarang kok inflasi naik lagi bunganya, sedangkan untuk bayar bunga aja berat, apalagi mau pelunasan. Ataupun bunga bank ya, penjualan menurun ya, pendapatan kurang, terus bunganya nih tetap berjalan, harus saya bayar ya, angsuran ya. Nah ini ada angsuran entah apapun, entah kamu angsuran mobil, rumah, ataupun apapun yang mana ya kamu stres sendiri. Makanya besok-besok jangan berhutang ya, atau kamu jangan yang mempunyai piutang ya. Kaico tapi sudah terlanjur ya sudah, nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran. Karena semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih apa adanya saja tanpa hutang dan piutang ya. Kita tidak artinya Kaico, tapi kita harus punya kasih untuk menolong sesama. Iya, kalau menolong langsung kasih aja, nggak usah pakai pinjaman, hutang apa segala macam. Tapi kalau berbicara tentang hutang piutang itu berarti nggak ikhlas ya. Itu berarti kamu saja itu ibaratkan kamu nggak ikhlas untuk memberi ya. Iya, saya kasihan tapi ini hutang ya, itu sama saja nggak ikhlas itu ya. Itu sama saja kamu nggak punya kasih. Kenapa ujung-ujungnya besok bertengkar ya kan, gara-gara hutang. Jadi dan bukan kewajiban kamu untuk bertanggung jawab atas kesusahan orang lain
gitu. Mereka punya kesusahan, mereka yang tanggung jawab sendiri. Begitupun kamu punya kesusahan, kamu yang harus tanggung jawab sendiri, bukan orang lain yang harus bertanggung jawab atas apa yang kamu putuskan di masa lalu. Jadi hati-hati, kamu ambil kredit saat ini ya bayar, bukan suruh orang lain yang membayar dengan cara kamu berhutang-hutang gitu ya. No, itu semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa jadi pelajaran. Karena hidup yang tenang adalah hidup yang dambaan setiap manusia, ketenangan ya. Oke. Hati-hati apa lagi di sini? Wow, hati-hati dengan pikiranmu. Terkadang pikiranmu yang membuatmu sakit sendiri, sakit hati, ya. Bicara orang, pikiran negatif, ya. Jadi hati-hati pikiranmu. Jangan bersusun kepada siapapun. Toh kalau mereka bicara kamu, gosip kamu ya sudah, nggak usah ditanggapi, ya. Ataupun mungkin mereka berbisik-bisik, kamu sudah merasa sensitif ya, wah ini saya baper nih, pasti mereka cerita saya, padahal belum tentu mereka cerita kamu. Jadi pikiran kamu tuh harus dibersihkan dari yang negatif. Terkadang yang menyakiti dirimu adalah dirimu sendiri, dari pikiranmu ya. Jangan sampai kamu masuk jebakan, ibaratkan itu bisikan setan ya, karena dari pikiran kamu akhirnya dirimu menderita ya. Oke, the star ya. Di sini mungkin ada ini ya, ada orang yang mau jadi calo ya, hati-hati dengan jebakan-jebakan ini ya. Mau jadi PNS, kamu bayar dulu DP-nya ya, nanti kita bilang si A, si B, si C untuk ya loloskan kamu lah ya, tapi DP dulu sekian. Nah ini hati-hati ya, ujung-ujungnya hangus, aduh alasan ini alasan itu, kepala dinas, kepala ini kepala itu ya. Ini contoh ya. Jadi untuk ke depan jangan main yang bayar-bayar ya. Kalau mau bayar pada saat sudah lulus aja, gitu kesepakatan. Tapi kalau bayar di awal lebih baik nggak usah. Ya ujung-ujungnya nggak lulus, ya. Ada kesepakatan yang harus bisa kita pegang gitu. Atau hitam di atas putih. Kalau seandainya kalian mau pakai yang betul-betul ini ya, ya namanya bahasanya seperti gitu, ucapan terima kasih lah ya. Ini contoh. Tapi ada beberapa yang saya lihat ke depan ini akan tertipu. Nah ini hati-hati, bicara tentang hati-hati kan tema kita. Jadi jangan sampai tertipu dengan iming-iming. Ini kan the star, berarti kamu akan menjadi bintang ya. Berarti kamu akan mendapatkan apa ya dibilangnya, kedudukan ataupun prestasi ya, ataupun pekerjaan yang bagus gitu. Tetapi dengan syarat gitu. Dengan syarat apa ya itu? Kasih mahar dulu gitu. Ya nggak apa-apa, ucapan terima kasihnya di akhir pada saat sudah ada SK. Ini contoh ya. Tapi kalau masih di awal-awal, jangan sampai ujung-ujungnya uang kamu hangus gitu. Dia mau minta DP 20%, ini sudah meyakinkan, nggak usah aja. Ya, kamu bisa dia bisa meyakinkan kamu harus juga bisa meyakinkan dia. Oke, kita hitam di atas putih ya. Hitam di atas putih ini dalam artian kamu yang membayar, bukan hitam di atas putih. Oke, saya sudah bayar 20%, nanti kalau tidak kamu ini ya, kamu dibilangnya ganti uang saya, kembalikan. Jangan ya, bukan kamu yang bayar baru hitam di atas putih, tetapi dia. Ibaratkan kalau sudah ada SK baru kamu bayar dia, anggap aja itu uang terima kasih ya. Tapi kalau kamu yang memberikan terus dia yang harus kembalikan uang kamu nanti kalau seandainya tidak lolos dengan jaminan hitam di atas putih, ya kamu salah. Kamu tuntut ke pengadilan pun ataupun ke polisi pun tetap kamu yang salah. Kenapa kamu mau calo-calo begitu? Kamu tetap yang salah ya. Sudah tahu ada ujian ini ya, semuanya berarti yang salah siapa? Ya kamu. Ini contoh ya. Jadi jangan kamu hitam di atas putih tapi kamu bayar DP, jangan. Karena mungkin uangnya udah habis. Bukan dia pakai aja, tapi orang lain. Mungkin dia juga korban gitu. Orang yang bersamamu ini ya. Mungkin dia kasih kemana lagi urusnya kan banyak orang gitu. Nah ini susah untuk dikembalikannya nanti. Ya, keluarnya gampang, masuknya itu susah. Kembalikannya maksudnya. Kamu pinjamkan atau kamu DP, ujung-ujungnya tidak tercapai gitu ya. Jadi jangan lewat jendela ya. Kalau mau masuk lewatlah pintu, jangan lewat jendela ya. Bisa kamu terbentur atau kamu terjatuh. Nah ini hati-hati ya. Oke, berikutnya hati-hati tentang apa?
Hati-hati dengan cinta. Wah, cinta nih ya. Jadi ada orang yang mau datang lihat kamu nih, pasti nih galau nih. Wah, nih pasti nih kesepian nih ya. Dia melihat kamu tuh sosok yang kesepian. Nah, ini orang-orang yang galau-galau nih ya, lihat dari sosial media, lihat dari postingan-postingan ya. Wah, nih galau, ini bisa target nih. Yuk, saya ajak kamu ya makan. Tapi ujung-ujungnya dia mau minta ini, minta itu. Entah mau memanfaatkan juga, di awal memang dia berkorban. Tapi pada saat kamu masuk perangkap dia, kamulah yang berkorban. Entah seks, entah duit. Karena ada yang mau mengatasnamakan cinta. Padahal sebenarnya kamu adalah target empuk untuk diperas. Mengatasnamakan cinta. Nih hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai kamu tuh hanya persinggahan pada saat dia kere, pada saat dia sudah jadi sukses, ya. Malah dia meninggalkan kamu. Kenapa? Karena pada saat uangnya banyak ya standarnya juga lebih tinggi. Ya. Pada saat uangnya nggak ada ya kamu standarnya. Ya. Jadi jangan menemani orang dari nol. Ya, jangan menemani orang dari nol. Kalau bisa ya menemani tapi dia sudah punya gitu. Beda ya kalau kita berjuang bersama gitu. Tapi kalau menemani dia dari nol, ya siap-siap aja kamu ke depan pada saat dia sudah berhasil sukses ya dia nggak akan lihat kamu gitu. Dia kan nggak bertanggung jawab dengan kamu, itu sudah fakta. Ya, walaupun mungkin kondisinya ada pun yang memang setia, tetapi itu jarang ya untuk jadi di zaman saat ini ya. Di zaman sekarang. Ini untuk kalian, bukan saya yang bicara tapi ini dari kartu. Karena zaman ke depan itu lebih edan lagi. Ya. Jadi jangan menerima orang itu yang apa adanya. Ya. Bukan kita bicara apa adanya dalam artian tidak yang kosong gitu, tetapi dia mau berusaha juga gitu. Bukan apa adanya artinya gini ya. Ya dia memelihara kebodohan. Itu kan berarti apa adanya. Ya, tetapi kalau dia bodoh tapi dia mau berusaha ya nggak apa-apa gitu. Itu maksud saya ya. Apa adanya kan oke, malas saya terima kemalasanmu, kere saya terima kekirianmu. Oh, nggak bisa gitu dong. Apa adanya itu kan. Ya. Tetapi dilihat dari oke, kamu punya potensi. Kamu mau gerak tidak? Oke, silakan gitu. Ya, yang di sini maksud saya seperti gitu ya. Tetapi marilah berjuang bersama. Di sini kan bicara tentang Four of Cups, di mana orang ini yang hanya mau santai doang gitu. Ya, menemani dia dari nol, kamu yang modalin. Setelah dia sukses, ya dia nggak lihat kamu sebagai orang yang pernah membantunya dalam modal, dalam pengorbanan waktu ataupun apapun. Ini hati-hati. Karena ada yang mau memanfaatkan kamu. Ini juga dari sisi pertemanan ya, minta traktir, puji-puji sana sini ya. Di ujung-ujungnya minta traktir. Padahal cuman buang suara untuk supaya kamu bisa lebih GR. Padahal itu tipu. Dia hanya ingin ya setidaknya memuji kamu dan apa yang diinginkan itu terwujud. Mungkin traktir atau ya intinya sih traktir sih kalau teman ataupun pinjam duit. Nah ini bicara tentang manipulasi. Oke, berikutnya di sini Two of Wands. Wah, bicara tentang hati-hati di sini ya. Hati-hati penantian semu. Ini hampir mirip seperti Four of Cups ya. Dia janji-janji kamu mau nikah, jalani aja dulu ya. Jalani aja dulu tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Jalani saja dulu tapi ya begitu-begitu aja, seperti kempul kebo. Ya. Ini hati-hati ya, yang hanya mau memporotin kamu dari segi dana ataupun ya tidak bertanggung jawab atas dirimu, di mana ya waktu, uang, tenaga itu terbuang percuma. Bahkan mungkin ya tadi saya bilang kumpul kebo, mungkin sudah mempunyai anak atau berhubungan suami istri ya, tapi nggak bertanggung jawab. Ya karena ada beberapa yang saya lihat di sini akan hamil di luar nikah. Nah ini ya. Jadi hati-hati aja. Jauhkan yang buruk ya dengan cara banyak doa. Supaya hidupmu lebih nyaman ke depannya. Oke, jadi itu ya. Hati-hati atas jebakan-jebakan dia ya, dimana soal meminjam duit. Hati-hati karena pikiran kotormu, pikiran negatifmu akan menyakiti dirimu sendiri. Hati-hati orang nipu dari segi duit ya, sama ya. Mereka menipu juga tentang
hati, cinta, padahal mau porotin. Tadi menipu soal duit dari segi karir, ini juga ada menipu ya, berdalil cinta padahal mau morotin atau mau kekuasaan ataupun yang lainnya. Dan janji yang semu, hati-hati orang-orang yang memberikan janji tapi nggak ada bukti ya. Sekali dia janji dan dia tidak memberikan bukti, itu satu petunjuk bahwa orang ini tidak jujur, tidak pantas bersamamu. Jangan mempercayai mereka. Kalau kamu masih berada di situ dan memberikan mereka kesempatan, berarti ya kamu memberikan kesempatan untuk mereka bukan berbuat baik kepada kamu, tapi kamu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengulangi kesalahan mereka, di mana untuk berbohong lagi kepadamu. Jadi hati-hati. Kita tahu siapa yang harus kita berikan kesempatan dan siapa yang harus kita cut dalam hidup kita. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.